keturunan, dan berkat-berkat. Dengan mengalami damai sejahtera, yakni yang membuat damai sejahtera apa saja? Tanah, keturunan, dan berkat-berkat. Sekarang tanah diambil, anak pun buat sedikit saja, ini damai sejahteranya tidak ada. Ya kan, orang di kampung sudah tidak punya tanah. Menurut Allah yang membuat damai sejahtera, tanah, anak, dan berkat-berkat. Jadi Allah bilang, Abraham, saya mau kasih tanah, saya mau buat kamu ngalami shalom, damai sejahtera, bahagia. Oleh karena itu saya kasih tanah, anak, dan berkat-berkat. Lalu itu pihak pertama. Pihak kedua, Abraham, saya berjanji melaksanakan perintah. Pergi ke tanah yang engkau tuju. Nah, itu pihak kedua. Lalu seperti sekarang, kalau perjanjian itu baru sah kalau ada meterainya. Zaman Yesus, zaman Abraham sudah ada meterai atau belum? Lalu meterainya apa? Sunat. Nah, itu meterainya tidak bisa lepas kalau sunat itu. Itu 6.000 atau 10.000 itu. Jadi dengan disunat perjanjiannya sah. Dia disunat menjadi anggota keturunan Abraham, yakni bangsa Israel. Bangsa Israel ini yang mendapat janji shalom, damai sejahtera. Jadi dengan disunat, Yesus ini, kalau sunat kita apa sunat kita? Baptis. Tetapi tahun baru pada kalender Masehi dimulai tanggal 1. Patokan penghitungan kalender kita itu saat Yesus dilahirkan. Itu menjadi tahun 0. Itu menjadi hari 0, ya kan? Tapi Yesus 25 Desember, tapi kok tahun barunya 1 Januari. Harusnya 25 Desember. Lalu kenapa? Ini jawabannya. Yesus disunat dan diberi nama pada hari ke-8 setelah kelahirannya. Hari ke-8 setelah 25 Desember adalah 1. Ayo coba itu. 25 Desember, 26 Desember, 27 Desember, 28 Desember, 29 Desember, 30 Desember, 31 Desember, 1 Januari. Nah, Anda tahu kenapa tahun baru 1 Januari? Oke, nah keterangan selanjutnya. Abraham menjadi anggota bangsa Israel. Jadi waktu lahir itu belum jadi orang Yahudi, belum jadi keturunan Abraham, belum menjadi bangsa terpilih. Kapan menjadi bangsa terpilihnya? Waktu di sunat itu baru lahir semua. Waktu lahir dari rahim mama itu belum lahir semua. Waktu dibaptis, nah itu baru lahir. Perbandingannya semacam umat pilih. Oleh karena itu kalender Masehi dimulai dengan tanggal 1 Januari. Oke, sudah. Jadi sekarang kenapa 25 Desember sudah tahu. Kalau bingung nanti tinggal dibuka saja yang saya tulis. Jangan dibuang untuk bungkus. Jangan-jangan pulang ada di tempat sampah. Sepuluh yang dilaksanakan oleh Yesus dan kedua orang tua. Menurut hukum Taurat, semua anak sulung laki-laki adalah kudus bagi Allah, dan oleh karena itu dipersembahkan kepadanya. Itulah sebabnya kedua orang tuanya membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada
Tentu saja ia kemudian dibawa pulang setelah diadakan upacara penebusan anak sulung dengan membayar 5 sikal perak kepada imam. Jadi setiap anak sulung laki-laki itu punyanya Allah. Kudus itu dipisahkan, disendirikan untuk Allah, itu kudus. Nah, anak pertama ini milik Allah. Oleh karena itu Maria dan Yosef membawa anaknya ini ke Bait Allah, diserahkan kepada Allah. Terserah Allah mau dipakai untuk apa. Lalu kok bisa dibawa pulang? Nah, tebusannya adalah 5 sikal uang itu intensif. Selain itu, menurut peraturan agama Yahudi, seorang perempuan yang melahirkan seorang anak laki-laki menjadi najis selama 40 hari. Najis atau cimat di sini hanya berarti bahwa ia tidak boleh masuk ke dalam bait Allah untuk beribadah. Agar kecemarannya hilang, ia diharuskan untuk menjalankan upacara pentahiran. Untuk itu ia menghapus dosa. Apabila ia tidak sanggup mempersembahkan domba, maka ia dapat menukarkan dengan membawa 2 ekor burung merpati. Persembahan 2 ekor merpati inilah yang dibawa oleh Maria. Kita lihat di sini bahwa Yesus berasal dari keluarga yang biasa. Jadi menurut orang Yahudi, kalau seorang perempuan melahirkan anak laki-laki, dia najis selama 40 hari. Tidak. Atau kalau kita pergi ke Bali, ada pura, selalu ada pengumuman di depan. Ditulis. Barang siapa yang sedang datang bulan haid dilarang masuk pura. Pura tempat orang hidup. Nah, dia menjadi najis. Itu kalau anaknya laki-laki. Kalau anaknya perempuan, najisnya berapa hari? 2 kali lipat. 80. Pokoknya masih diskriminatif. Nah, lalu gimana supaya bisa sembahyang lagi, bisa ke gereja lagi kalau kita? Nah, membawa persembahan domba atau tadi burung. Jadi kalau sudah dipersembahkan, lalu boleh sembahyang. Coba kita lihat di Lukas bab 2 ayat 22. Oke, baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, oke. Jadi ya masih ada tadi malam ada misa dengan PMKRI, ada ini masih terpengaruh ini kan? Artinya kalau datang bulan itu darah keluar, kalau melahirkan darah keluar, darah itu di mana jiwa berada atau kehidupan itu berada. Nah, kehidupan itu asalnya dari Allah. Jadi kalau mengeluarkan darah itu melawan Allah, kan tidak boleh ketemu Allah. Bab 3 ayat 23. Sudah ketemu? Lukas bab 3 ayat 23. Kita baca sama-sama. Dan seterusnya. Jadi Yesus mulai bekerja sebagai rabi, sebagai guru umur 30 tahun. 20 tahun sudah boleh menikah, cuma Yesus tidak.
dibuat. Pagi bisa jam 8 ada pelantikan. Bersama orang banyak, Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Yesus menenggelamkan diri ke dalam air dan kemudian muncul keluar. Jadi ini ada dua macam baptis, yang satu dicurahi air, yang satu tenggelam. Ini tenggelamnya itu begini, orangnya sendiri menenggelamkan diri, lalu dia sendiri muncul dari air. Di air yang mengalir seperti selam pergi ke bawah. Karena harus di air yang mengalir. Siapa mau baptis selam? Jadi dia tenggelam sendiri lalu, atau mau diparet depan itu? Kan sebuah kebenaran. Itu ada Matius. Kalau di kitab suci dikatakan benar itu artinya apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi sabda Allah, itulah yang benar. Dan yang dimaksud dengan kebenaran tidak lain adalah kehendak Allah. Menurut Yohanes, Allah menghendaki terbentuknya umat Israel yang baru, di mana orang mengalami damai sejahtera karena keadilan sosial. Jadi kehendak Allah itu orang mengalami damai sejahtera. Damai sejahteranya tercipta dari keadilan sosial. Contohnya apa keadilan sosial? Yang mempunyai 2 helai baju membaginya pada yang tidak punya. Pemungut cukai menagih tidak lebih dari yang seharusnya, tidak korupsi. Tentara tidak merampas uang rakyat. Jalan Pelang sampai sekarang belum. Itu damai sejahtera atau enggak? Tidak. Kerajaan Allah sudah ada atau belum? Belum. Karena jalan masih itu kerajaan Allah sudah datang atau belum? Belum datang di kerajaan Allah. Orang di Batu Bulan baru saja merasa merdeka sebelum Natal yang lalu diadakan upacara adat karena PLN pertama kali nyala. Itu ada upacara adat. Langsung orang-orang Batu Bulan yang tinggal di perusahaan sawit pindah kembali ke kampung karena sudah ada listrik. Nanti kalau kerja baru. Oke, kita lanjutkan. Gimana? Harus ada keadilan sosial. Contohnya tadi, Yesus setuju, maka dia dibaptis. Nah, sekarang apa makna suara dari langit tentang Yesus? Selain terungkap makna baptis sebagai kehendak Allah yang harus dijalankan oleh Yesus, dalam peristiwa pembaptisan tersebut disingkapkan pula siapa diri sejati Yesus. Sabda ilahi yang pertama diambil dari Mazmur 27. Kalau baca kisah pembaptisan itu, inilah anak yang kukasihi. Suara dari langitnya. Yesus diperkenalkan sebagai anak Allah. Jangan Allah seperti halnya anak kunci tidak kita pahami sebagai anak biologis dari bapak dan ibu kunci. Jadi kalau Yesus disebut anak Allah ini bukan dalam arti hurufiah biologis, bapak Allah kawin dengan mama Allah lahirlah anak Allah, bukan dalam arti itu. Anak Allah ini maksudnya itu seperti kalau kita ngomong anak kunci. Anak kunci ini bukan bapak kunci kawin dengan ibu kunci lahirlah anak kunci. Jadi anak Allah ini mau mengatakan Yesus ini sangat dikasihi oleh Allah. Dia menghayati Allah ini seperti Bapa dan saya seperti anak. Nah, itu maksudnya kalau dikatakan anak. Anak Allah merupakan sebuah gelar. Bandingkanlah dengan gelar-gelar berikut, bupati, sarjana, dokter, dan sebagainya. Allah diperlihatkan dengan turunnya Roh Kudus pada dirinya ketika dibaptis. Oh hamba Yahweh yang menderita. Dengan demikian Yesus diperkenalkan juga sebagai hamba Tuhan. Apabila kedua gelar tersebut digabungkan, maka Yesus merupakan Kristus yang
berlaku sebagai seorang. Saya tidak panggil saya Sukadi, panggilnya bukan pukul ya gitu ya. Pukul itu artinya jadi teman-teman saya itu panggil saya pukul. Karena banyak. Cuma sekarang mereka panggil saya Sukadi karena Sultan sudah jadi roh. Jadi tidak panggil roh pukul. Jadi karena saya diberi gelar pukul. Kalau mau panggil saya pukul boleh. Nah, jadi kalau Yesus itu disebut Kristus itu gelar. Seperti saya tadi digelari atau ada orang yang gendut, nah, misalnya namanya Andi, tapi dia gendut, maka diberi gelar gendut. Tidak lagi dipanggil Andi, tapi dipanggil. Nah, jadi nama aslinya adalah Andi, gendut ini adalah. Nah, nama aslinya adalah Yesus, gelarnya apa? Kristus. Lalu apa artinya? Martin Rattan itu nama gelarnya apa? Bupati. Demikian pula Yesus, nama aslinya Yesus, gelarnya Kristus. Maksudnya apa gelar Kristus ini? Kristus itu atau Mesias, Kristus bahasa Yunani, Mesias bahasa Yahudi, bahasa Ibrani itu orang yang diurapi dengan Roh Kudus, dengan kekuatan ilahi. Karena menerima Roh Kudus, menerima kekuatan ilahi, maka dia punya kemampuan membawa orang kepada shalom, damai sejahtera. Nah, Kristus ini sering disebut juga dengan anak. Anak Allah ini juga gelar. Jadi nama aslinya Yesus, gelarnya anak. Nah, ini yang diberi oleh Allah kekuatan ilahi yang membuat dia mampu membawa orang kepada kebahagiaan, damai, sejahtera. Jadi, kalau kita ini disebut Kristen di kota, mengapa demikian? Karena orang-orang ini memberi gelar Yesus Kristus karena yakin Yesus ini yang membawa kita kepada damai sejahtera. Maka kita beri gelar dia Kristus. Nah, itu yang dikutip dari Mazmur, yang dikutip dari Yesaya, kepadanya aku. Langsung aja. Baik, terima kasih Romo. Saya tertarik untuk bertanya tentang kelahiran Yesus. Waktu saya kuliah dulu, ada seorang pastor Kapusin mengatakan bahwa tanggal 25 itu diadopsi dari Dewa Matahari. Nah, itu yang seperti dikatakan tadi itu, dijelaskan cukup ini. Jadi saya tidak mengerti sebenarnya di persekolahan itu materi mana yang dijadikan acuan. Nah, kemudian kita juga kenal bahwa Katolik Ortodoks seperti di Rusia itu kan merayakan Natal tanggal 6 Januari. Nah, itu gimana ceritanya? Terima kasih, itu saja. Tes. Oke, baik. Terima kasih Pak Arman. Romo, malam hari ini saya kecewa ikut seminar. Tapi bukan kecewa dengan Romo. Kecewanya terlambat tahu apa yang disampaikan oleh Romo. Berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Musa tadi. 25 tahun yang lalu ini saya simpan dalam hatimu. Gara-gara apa? Gara-gara saya tidak tahu bagaimana menjelaskan 25 Desember itu kelahiran Yesus yang disebut Natal, dan tanggal 1 itu Januari. Mereka pihak sebelah itu basket. Tetapi kenapa dia lahir tanggal 25? Saya mau jawab apa? Karena saya tidak punya dasar. Dan pada saat itu, mouse komputer ada di sebelah saya itu
terasa seperti lembu saya pegang. Saya nunggu mereka ngomong 2 kali. Kalau ngomong 2 kali, komputer ini sangat pokok sebetulnya. Kenapa sangat pokok? Nah, saya sudah 33 tahun menjadi seorang Katolik. Hari ini saya baru mendengar jelas kenapa tanggal 25 Desember Yesus lahir. Lalu kenapa tanggal 1 itu disebut tahun baru? Kalau seandainya 25 tahun yang lalu saya tahu, enak saya menjelaskan. Artinya apa? Artinya kalau kita kembali ke edukasi, kita punya lembaga pendidikan. Saya tanya istri saya di sebelah, kebetulan dia guru agama Katolik. Saya tanya, ada nggak circle yang disampaikan Romo tentang kapan Maria mengandung, kemudian dia lahir dan tahun baru? Kalau itu, jadi itu kekecewaan yang pertama. Dan kalau seandainya ini tidak ada di masuk ke dalam materi pembelajaran agama, maka seyogianya mungkin dirjen ya kalau singkat ya tidak puas rasanya. Jadi saya puaskan diri biar nanti ada semester berikutnya lah. Terima kasih Romo. Saya tanya halaman 3. Halaman 3 nomor 7 yang kebetulan tadi dilewatkan. Nomor 7. Pertanyaannya adalah, hari ini misalnya kita mengucapkan selamat Yesus naik ke surga dengan kata Isa. Kata Isa Al-Masih ini ada dalam Injil, ada yang mempertentangkan. Bahkan Yesus Kristus juga memposting, bahkan membuat ucapan selama kenaikan Isa Al-Masih. Katanya sih Isa Al-Masih dongeng di untuk agama Pak Musa dan sekaligus tadi ada sharing iman dari Pak John. Harus lihat sejarah gereja. Jadi gereja itu pertama hanya satu dan disebut Kristen. Lalu tahun 1050 pecah menjadi Kristen Ortodoks Timur yang pusatnya di Konstantinopel yang sekarang Istanbul, dan Kristen Roma itu 1050 pecah. Lalu yang Kristen Roma ini tahun 1600 pecah menjadi Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Nah, celakanya itu sekarang kalau di Indonesia ini kecenderungannya kalau Protestan Kristen ini tuh semua pengikut Yesus. Nanti orang-orang, untuk sekedar mengetahui saja, ditemukan benua Amerika, orang-orang Eropa migrasi ke Amerika. Nah, lalu muncullah di sana Pentakosta. Nah, sampai ke Indonesia, jadi Pentakosta itu gereja-gereja Pentakosta itu Bethel, Advent hari ke-7, apalagi. Nah, gereja Pentakosta, nah itu lahirnya di Amerika, lalu datang ke Indonesia jadilah Pentakosta, kemudian GBI, Rehoboth, GBI, apalagi. Nah itu dari Amerika. Sedangkan kalau DKI dan seterusnya itu dari Belanda. Nah, yang anggapan yang dewa, ada memang pendapat yang mengatakan seperti itu. Ini karena muncul di tadi yang di barat itu berarti Roma. Nah, pada waktu merayakan Natal itu 25 Desember itu musim dingin atau mulai muncul matahari, mulai muncul kan. Kalau musim dingin itu kan mataharinya ada di selatan sehingga orang Eropa kedinginan karena tidak ada sinar matahari. Nah, mulai 25 Desember itu mulailah matahari itu mulai muncul. Nah, lalu ada
penyembahan terhadap dewa matahari. Nah, itu munculnya itu 25 Desember. Itu menurut hitungan orang-orang non Kristiani atau sebelum kekristenan muncul. Selama yang sementara itu yang 25 Desember yang tadi saya katakan, ya hitungannya berdasarkan kitab suci. Bertepatannya itu 25 Desember di negara dingin sana itu mulai muncul matahari. Artinya kan kedinginan mereka. Kalau mulai muncul matahari mereka senang mulai hangat. Nah itu 25 Desember. Nah itu 25 Desember itu bertepatan dengan tadi hitungan Zakaria bertugas, terus 6 bulan kemudian Maret, lalu Yesus dilahirkan 25 Desember. Nah itu penjelasan yang sebelumnya. Nah ini kurang mengikuti atau kurang pemahaman tentang kitab suci. Kalau tidak tahu hitungnya 25 Desember itu macam. Itu yang pertama. Nah yang 7 Januari ini saya tidak tahu. Kalau gereja misalnya Ortodoks Rusia itu merayakan Natal 7 Januari, 6 Januari atau 7 Januari. Kita waktu itu merayakan Epifani. Yesus menampakkan diri kepada para bangsa. Tapi nanti saya lihat mengapa 7 Januari. Itu yang pertama. Pertama dan kedua, lalu ya Pak Ajat juga informasi yang diberikan tadi di lembaran dalam bahasa Arab Al-Masih. Nah, kalau bahasa kita Yesus, bahasa orang Arabnya Isa. Jadi Isa Al-Masih itu menerjemahkan, membahasa Arabkan Yesus Mesias, Yesus Kristus. Sekarang persoalannya adalah Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, ini kan ada 2 rasul yang memang menjadi saksi mata langsung tentang kehidupan Yesus, bagaimana Yesus menderita, wafat, dan sebagainya. Nah, 2 yang penginjil ini bagaimana mereka proses mendapat ilhamnya. Memang kalau secara harfiah memang dapat dari ilham dari Roh Kudus. Nah, bagaimana kisah Yesus itu bisa digambarkan oleh 2 rasul yang bukan merupakan rasul Yesus. Terima kasih. Makasih. Yang pertama Yesus, Maria dan Yosef memang orang Yahudi. Yesus juga tadi mungkin sudah saya jelaskan kan, mengikuti adat atau peraturan agama Yahudi, disunat, semuanya itu aturan orang Yahudi. Nah, di zaman Yesus itu sampai sekarang ajaran Yesus itu pendirian gereja Katolik. Itu yang mencegah gereja Katolik dari perpecahan jadi macam-macam. Karena kalau sudah paus bersama para uskup mengatakan aborsi itu pembunuhan, maka lalu kita tidak melakukan aborsi. Mengenalkan diri atau yang disebut pewahyuan itu dalam pribadi manusia namanya Yesus dari Nazaret. Terakhir, yakni Yohanes. Setelah itu, coba kalau kita baca, Markus ini adalah penerjemah atau pembantu dari Petrus, membantu dalam pelayanan. Jadi Markus ini tahu tentang Yesus dari Rasul Petrus. Nah, Lukas ini dia juga muridnya atau teman pelayanannya Paulus yang juga mendapat pewahyuan penampakan dari Yesus. Nah, maka tadi yang Lukas tadi, ini tadi kan dia tulis 2 buku, Injil Lukas dan Kisah para Rasul. Ditujukan kepada siapa tadi? Theophilus. Theo Allah, Theos Allah, Philus pencinta, kepada para pencinta. Nah, setelah apa? Tadi Lukas mengatakan setelah dia mengadakan penyelidikan. Artinya tanya sana sini. Dia kan dokter. Lukas ini dokter. Tabib kan. Pasti pikirnya kan. Kalau Matius tukang baca. Maka kalau baca Injil yang paling teratur itu Injil Matius. Karena biasanya ada duit.
Ustaz paling teratur itu dari yang paling gak teratur, paling membingungkan, membosankan, Yohanes. Aku di dalam kamu di dalam kamu. Jadi alasan kenapa ditulis kitab suci ini, khususnya Injil ini, ya ini yang mau yang tahu tentang Yesus ini satu demi satu mati. Kepada suster, bapak ibu, teman-teman semua, waktu kita tidak bisa menyelesaikan pembahasan ini, kita bayangkan kitab suci yang setebal ini kita bahas hanya kurang lebih 1,5 jam. Kalau kami dulu satu semester belum selesai juga, dan malam ini kita dapat kekayaan dari apa yang kami mau sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada suster, bapak ibu, dan semua yang ada di sini. Kami juga tidak menyangka kalau memang ini diikuti sekian banyak orang, ini sesuatu yang luar biasa. Dan sekali lagi terima kasih kepada Romo yang telah memberikan materi kepada kami, sehingga kami yang mendengar ini, yang mendapat belajar ini, semakin punya ilmu, semakin punya pemahaman ketika ada saudara-saudara kita yang bertanya siapa itu Yesus. Oke, baik, sebelum kita memahami, ya. Nah, ini kan belum selesai. Apakah membedakan seperti ini? Oke, jadi waktu ya. Jadi nanti diumumkan. Pak Parman dan Pak Irman masih bersedia mengorganisir. Kapan waktu beliau ada waktu, walaupun tidak masa pada ulang tahun ini, tapi di masa-masa depan atau bersama sebagai dokumentasi kita. Setelah itu baru kita masing-masing. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kita semua dan mohon maaf atas keterbatasan waktu. Kemudian pelayanan kami yang tidak bisa memenuhi keinginan kita semua tentang kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih, dan kita bisa berkomunikasi menggunakan buku ini kepada siapapun, terutama generasi muda kita, sehingga mereka tidak bingung ketika ditanya siapa Yesus dan bagaimana Yesus dan sebagainya. Ini adalah modal kita untuk berkomunikasi di lingkungan, ketika doa krim dan sebagainya, kita bisa menggunakan ini untuk berkomunikasi di lingkungan maupun di tempat kerja kita masing-masing. Baik, Romo, kita akhiri pertemuan kita malam hari ini dengan berdoa. Kepada Romo, silakan.